معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا على إقامة الدين يا رب. اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, memberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan aktivitas kita, segala kesibukan kita, melangkahkan kaki kita menuju panggilan Allah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah baik yang telah kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bukan kita saja yang mengaku sebagai umat Rasulullah, tetapi mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, karena salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ciri daripada umat Rasulullah, tarahum ruk'an sujjadah. Ciri daripada umat Rasulullah yang mengaku umat Rasulullah, pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarahum ruk'an sujjadah, dia rukuk kepada Allah, rukuk dan sujud kepada Allah dalam keadaan apapun, tunduk atas perintah Allah dan menerima, tunduk atas takdir yang ia terimanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, tidak bosan-bosannya khatib berwasiat khususnya pada diri khatib sendiri, pada para jamaah pada umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita dengar setiap khatib naik mimbar, kita diajak untuk melaksanakan seluruh apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semaksimal mungkin apa yang menjadi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa di sini ma'asyiral muslimin mudah sekali kita ucapkan. Bahkan ada orang yang menganggap cukup dengan mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, tetapi lupa
Di dalam takwa ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus tahu, harus mengetahui siapakah diri kita ini yang sebenarnya. Harus mengenal diri, barulah terbentuk akhlak. Karena banyak orang yang menggaungkan takwa ma'asyiral muslimin rahimakumullah tapi tidak berakhlak. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabat, "Wahai Rasulullah, coba jelaskan kepadaku kenapa banyak manusia digiring dimasukkan ke dalam surga Allah?" Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan singkat, "Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yaitu dikarenakan orang tersebut mampu menjaga ketakwaan dan akhlaknya." Jadi kalau kita hanya mengatakan diri kita bertakwa kepada Allah tapi tidak mempunyai akhlak, terlebih-lebih ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di era saat ini di mana banyak manusia yang telah menganggap dirinya dan kelompoknya paling benar, paling bersih, sehingga mengklaim bahwa orang lain itu adalah salah, orang lain tidak benar, orang lain adalah kafir. Banyak manusia yang berkelompok-kelompok hari ini berfirqah-firqah. Tapi pertanyaan kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah orang yang mengatakan dirinya paling suci, paling bersih, mereka tidak melaksanakan sholat? Mereka laksanakan sholat, bahkan mereka puasa, mereka menunaikan ibadah haji, sama dengan kita, sama dengan orang yang lain. Tetapi lupa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa saja, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kenal dengan dirinya, arafa rabbah, dia akan dikenal oleh Tuhannya. Orang yang bertakwa ma'asyiral muslimin rahimakumullah tidak mudah menyakiti orang lain. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mudah mengklaim bahwa dirinya paling benar. Orang yang bertakwa simahum fi wujuhim min asari sujud, mereka akan melahirkan setelah mereka ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melahirkan ruhama bainahum. Dia akan melahirkan saling kasih sayang terhadap sesama, bukan malah mengklaim dirinya paling benar. Saling mengasihi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka hidup bersama, hidup berdampingan, tidak saling bermusuhan. Di dalam satu masjid, satu jamaah, tidak saling iri, tidak saling merasa dirinya lah yang paling hebat, dirinya lah yang paling berilmu. Mereka menyadari bahwa dirinya adalah lemah, dirinya miskin, dirinya tidak punya ilmu kecuali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat ketakwaan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengenal diri. Tidak mudah menyakiti orang lain, membuat orang tersinggung. Mereka selalu mengintrospeksi diri, muhasabah diri, bertanya terhadap dirinya. Apa yang kita kerjakan, jangan-jangan salat yang kita kerjakan hanya mampu menggugurkan kewajiban kepada Allah, bukan membentuk akhlak, membentuk kepribadian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Orang yang mendirikan sholat itu
dia akan mampu mencegah perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang munkar. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, tidak henti-hentinya dia ke masjid, tapi ia melakukan perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar, maka sholat yang ia kerjakan hanya mampu menggugurkan kewajiban, belum mampu membentuk diri, kepribadian untuk dirinya, belum mampu membentuk akhlak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, dan bersegeralah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersegera mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan, Allah sediakan surga yang luasnya sama dengan langit dan bumi, yang disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan bangga dengan apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, kalau tidak mampu mentarbiyah dirinya, mendidik dirinya. Bagaimana ingin mendidik orang lain? Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak sedikit hari ini orang yang hafal Al-Quran. Bukan tidak boleh hafal Al-Quran, tapi bagaimana mampu mendidik diri kita, mentarbiyah diri kita, baru ilmu itu untuk mendidik orang lain. Dan kalau kita punya ilmu hanya untuk ugal-ugalan, bertanding siapa yang menang, siapa yang hebat, tapi dirinya sendiri mempunyai akhlak yang hancur, akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang tidak baik. Kita lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, profesor, doktor, semua titel dipakai, tapi kita tidak mempunyai akhlak. Makanya datang dari lisan kita akhlak yang baik, datang dari lidah kita, datang dari perbuatan kita, ucapan kita. Rasulullah Muhammad SAW kembali ditanya para sahabat, kenapa banyak manusia digiring ke neraka jahanam ya Rasulullah? Kata Rasulullah Muhammad SAW, karena manusia itu tidak mampu menjaga lisan dan kemaluannya. Seenak perut kita berbicara ya layak ramai, seenak keenaan kita, kemauan seenak lisan kita memaki orang dan menista orang lain, seolah dirinya yang paling bersih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini tidak sedikit orang-orang yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ilmu yang kita miliki, salat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, amal-amal yang lain yang kita kerjakan untuk kebaikan kita nanti dalam kehidupan di akhirat, bukan untuk ugal-ugalan. Ilmu yang kita miliki, bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita ingin tahu dengan diri kita, maka kita mengkaji. Maka di dalam ilmu tasawuf diajarkan bahwa kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu sebelum mengenali orang lain. Kita harus merasakan diri kita terlebih dahulu. Begitu juga pemimpin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila mana ada pemimpin yang tidak merasakan penderitaan kepada rakyatnya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu tidak layak menjadi pemimpin. Bahkan jika orang itu sadar bahwa dirinya telah salah melakukan satu kesalahan, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka segera bertobat. Kalau kepada rakyat bersalah, sedikitlah mengakuinya, bukan malah ugal-ugalan mengaku dirinya yang paling benar.
Inilah yang terjadi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada kita, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh akan aku siapkan, akan aku jadikan bahan bakar neraka jahanam itu yang kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa mereka? Karena hati kita tidak dipakai. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang telah aku berikan hati, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dipakai untuk merenung, tidak dipakai untuk berpikir kebaikan-kebaikan, bagaimana kemaslahatan umat, bagaimana persaudaraan hidup, bagaimana kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hanya untuk dipakai bagaimana membenci orang lain, menghasut orang lain agar timbul dan terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi. Lalu yang kedua kata Allah yang akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Walahum a'yunun la yubsiruna. Mereka kata Allah Subhanahu wa taala, aku berikan mata. Dua mata mereka, panca indera mereka melihat, tapi mereka buta, tidak pernah melihat kekuasaanku, tidak pernah melihat saudara-saudaranya yang baik. Bahkan kalau ada saudara-saudaranya yang baik, malah dia tutupi. Begitu dia berbuat kejahatan, kejelekan satu titik saja, maka ia tebarkan ke seluruh pelosok. Bahkan tidak segan-segan dia sebarkan di media sosial. Lalu yang ketiga, ia akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Walahum adhanun la yasma'u biha. Mereka kata Allah Subhanahu wa taala, aku berikan telinga, dua telinga mereka, tapi enggan mereka mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan. Enggan mereka mendengarkan fatwa-fatwa para alim ulama. Bahkan telinga mereka dipakai untuk mendengarkan fitnah, dipakai untuk mendengarkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lalu ia amalkan dan dia ajak orang lain untuk mengerjakannya. Orang-orang yang seperti ini, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Orang-orang seperti ini kata Allah berumpamakan ibarat binatang-binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita introspeksi diri kita, segera kembali bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Periksalah diri kita sebelum memeriksa orang lain. Introspeksi diri kita, sudah sejauh mana perjalanan kita di dunia ini? Sudah apa yang kita lakukan di muka bumi? Sampai di mana perjalanan kita hari ini dan akan kemana kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingatlah bahwa tidak ada manusia yang kekal abadi di muka bumi. Allah akan panggil semuanya dan Allah minta pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita semua jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah amaliyah yang kita kerjakan selama ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Amin Allahumma amin. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatin. Aqulu qawli innahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'am hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, ya Rabb, jika kedua orang tua kami telah tiada ya Allah, jadikanlah kuburannya ya Allah taman-taman surga. Tetapi ya Allah, jika kedua orang tua kami masih hidup ya Allah, berkahi umurnya, jadikan kedua orang tua kami orang yang senantiasa beriman, bertakwa, yang berakhlak yang karimah ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikan bangsa dan negara kami ini ya Allah bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, lahirkan para pemimpin-pemimpin di negeri kami ya Allah, pemimpin yang adil, yang arif dan bijaksana, pemimpin yang senantiasa memahami, mengerti ya Allah atas penderitaan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah daripada pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang memikirkan hidupnya sendiri ya Allah. Jadikan ya Allah para ulama, guru-guru kami ya Allah, persatukan mereka, jangan biarkan mereka berpecah belah saling mencari kebenaran masing-masing ya Allah. Persatukanlah mereka ya Allah, jangan biarkan mereka berpecah belah ya Allah. Tetap persatukan di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, persatukan para guru-guru kami ya Allah. Jangan biarkan mereka berpecah belah dengan mencari pembenaran masing-masing ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, tunjukkan kami ke jalan yang benar ya Allah, jalan yang Kau ridhai ya Allah, dan jangan tunjukkan kami kepada jalan orang-orang yang telah Engkau murkai ya Allah. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tuqulu akbar.